Namaku Joe. Aku adalah seorang marketing di salah satu perusahaan retail di Bandung. Pengalaman yang kualami ini terjadi di bulan Oktober tahun 2019 yang lalu. Aku sudah bekerja 1 bulan di perusahaan itu. Dari awal penandatanganan kontrak, sudah dijelaskan bahwa perusahaan mengharuskan aku tinggal di dekat lokasi perusahaan itu. Karena akan ada shift pagi dadakan, di mana biasa masuk pukul 8 pagi. Akan ada jadwal juga di shift yang masuknya setengah 6 pagi. Dan lembur sampai jam 12 malam. Sampai pekerjaan selesai. Disitulah kenapa perusahaan mengutamakan karyawan yang tinggal dekat lokasi perusahaan. Setelah 1 bulan bekerja di sana, akhirnya aku pun memutuskan untuk ngekos di dekat lokasi tempatku bekerja. Hingga sampailah pada hari itu, hari Rabu, malam Kamis. Hari itu aku dapat jadwal lembur untuk menggantikan pekerjaan temanku yang tidak masuk karena menemani istrinya yang melahirkan. Dan kebetulan pekerjaan tersebut deadline-nya besok pagi. Maka mau tidak mau, aku harus menghandle dan menyelesaikannya sendiri. Sebelum mulai mengerjakan, aku membuat kopi dan membeli cemilan dulu. Ditemani Parian, satpam di perusahaan yang selalu bekerja di shift malam. Di tengah obrolan, Parian berkata pada aku, jika mulai bekerja pada shift malam, lebih baik ketika ingin mendengarkan musik, pakai headset saja katanya. Takutnya yang lain terganggu. Memang suka jadi kebiasaanku ketika bekerja sambil mendengarkan musik. Mungkin Parian ngeh dengan kebiasaanku itu. Namun aku cukup heran, kenapa Parian berkata seperti itu. Ya, mungkin ada karyawan dari divisi lain yang sedang lembur dan bisa terganggu dengan suara lagu yang kudengarkan. Entahlah. Selesai membuat kopi, aku pun kembali bekerja. Sudah hampir setengah jalan pekerjaanku dan hampir selesai. Namun aku mulai merasa jenuh. Dengan santainya, aku nyalakan musik di komputerku. Hingga lagu pun terdengar menggema sisi ruangan. Kulihat saat itu jam sudah menunjukkan hampir tengah malam dan handphoneku lowbat. Aku tidak membawa chargeran. Aku coba berkeliling ruangan. Siapa tahu ada charger yang ketinggalan yang bisa aku pinjam dulu. Namun tidak ada. Bahkan di ruangan itu terlihat hanya aku sendiri. Sampai ku dengar ada yang membuka pintu. Dan ketika ku lihat,
Parian, ngagetin aja Pak. Kenapa Pak? Parian Satom yang sebelumnya aku sebutkan tadi mendatangiku. Dia bilang bahwa mengingatkanku lagi jangan mendengarkan musik keras-keras. Lebih baik pakai headset katanya. Nanti ada yang terganggu. Lagi-lagi dia berkata seperti itu. Handphone saya lowbat Pak, jadi saya nggak bisa dengerin lagu-lagunya pakai headset. Lagian nih Pak ya, siapa yang keganggu coba? Orang nggak ada siapa-siapa. Saya udah keliling nih ruangan, nggak ada orang, cuma saya sendiri Pak. Santai aja sih. Parian memandangku dengan sedikit khawatir. Dia bilang padaku, yang dia maksud terganggu itu bukan karyawan, tapi penghuni gedung ini. Terutama yang suka berkeliaran malam-malam di dalam gedung. Begitu kata Parian. Tar dulu Pak. Maksud Bapak setan? Yalah Pak, masa iya sih di zaman sekarang setan masih ada? Nih santai aja Pak, ya. Lagian gak ada yang kayak gituan Pak. Kalau ada pun Bapak gak usah khawatir. Soalnya saya gak takut. Saya tanggung jawab. Ya, santai aja Pak. Lanjut aja jaga Pak. Begitu kataku pada Parian. Parian memang sudah sedikit berumur. Ya bisa dibilang dia sudah cukup lama bekerja di perusahaan itu. Dia lalu pergi, meninggalkan ruanganku, dan ucapan terakhir yang ku ingat darinya, dia bilang, kalau ada apa-apa, tanggung sendiri katanya. Dasar orang tua, pikirku. Singkat cerita, pekerjaanku selesai. Jam menunjukkan jam 2 pagi. Selesai itu aku langsung pulang ke kosanku yang tidak jauh dari kantorku itu. Dan seperti yang ku bilang, malam itu tidak ada apa-apa. Sampai di kosan, aku pun langsung istirahat. Keesokan harinya aku bekerja seperti biasa. Hanya saja aku diizinkan datang lebih siang karena manajerku memberi keringanan pada aku karena sudah menggantikan temanku itu. Jam 9 malam aku pun pulang ke kosan. Sampai di kosan aku mandi, dan setelah mandi aku pun mencari makanan keluar. Dan saat perjalanan pulang, aku berpapasan dengan seorang pejalan kaki yang entah dia itu warga di sana atau sekedar lewat. Dia melihatku dan tiba-tiba lari ketakutan. Nah, apa sih? Stres kali ya. Aku pun tidak mempedulikannya. Sampai di kosan, aku langsung melahap makananku dan menikmatinya.
Dan tiba-tiba ku dengar suara pintu diketuk. Aku langsung beranjak ke depan pintu dan membukanya. Dan ketika itu tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Hari gini masih jahilin orang. Aku pun menutup pintu. Dan ketika aku balikan badan, nah apa sih ini? Lampu tiba-tiba mati. Keadaan kamarku kini gelap. Padahal baru tadi pagi aku isi token. Seharusnya tidak mati seperti ini. Sial banget gua hari ini. Ketemu orang stres ngeliat gua langsung lari. Dijailin lagi. Ini ngetok-ketok pintu. Sekarang mati lampu. Mulai nyala nih. Tak lama lampu pun menyala lagi. Dan ketika lampu menyala perlahan, itu apa? Tampak seperti ada bayangan hitam legam berdiri di pojokan depan pintu kamar mandi kosanku. Penasaran aku dekati dan bayangan itu hilang. Dan ketika itu lampu pun menyala. Mungkin aku hanya salah lihat. Ya, aku masih berpikir positif. Karena tadi gelap, lalu tiba-tiba ada cahaya. Mataku jadi membentuk visual yang aneh-aneh, pikirku. Tak berhenti di sana, kini aku cium bau busuk. Seperti bau bangkai tikus. Namun lebih menyengat. Bau apa ya? Bau itu menyeruak di sisi kamarku dan membuatku ingin muntah. Hingga aku melihat sesuatu yang janggal. Iya. Aku melihat sesuatu yang aneh di makananku. Nampak di atas makananku itu ada cairan berwarna merah, seperti darah. Benar, saat aku dekati dan ku sentuh cairan itu, sangat kental dan berbau amis. Ini sih darah. Aku lalu muntah. Badanku terasa lemas dan kaku. Kini terasa hembusan angin seperti melewati sisi kanan kiri telingaku, yang semakin berhembus sangat kencang. Entah angin dari mana itu, dan kini terasa ada seperti sesuatu mengelus pundakku. Terasa seperti kain. Aku pun coba melirik dan astaga, kulihat kain putih kusam dengan bercak darah kering berada tepat di samping wajah kananku. Aku yang belum sempat melihat benda apa itu langsung terkulai lemas dan tak sadarkan diri. Dan tak lama aku pun terbangun. Nampak ruanganku baik-baik saja. Dan sisa makanan semalam pun tidak ada bercak darahnya. Apa mungkin ini hanya mimpi? Kulihat ketika itu jam 1 pagi.
Syukurlah. Mungkin yang tadi hanya mimpi burukku saja. Aku pun kembali merebahkan diriku di atas tempat tidur. Dan ketika baru saja akan memejamkan mata, tersirat gaib. berbisik di telingaku suara yang sangat menyeramkan. Dan ketika ku buka mataku, ya Tuhan, tepat di depan wajahku, kulihat sosok wajah penuh luka dan belatung melepuh dengan bau busuk yang sangat menyengat. Dibalut kain putih kusam dengan bercak darah kering, dan jelas tampak sesosok pocong berada tepat di hadapan wajahku yang sedang berbaring sambil menatapku. Wajahnya sangat menyeramkan. Aku pun mengumpulkan sekuat tenaga untuk bangun dan berlari menuju pintu. Saat aku berhasil berlari dan menuju pintu, ketika aku buka pintunya, astaga! Kini kulihat di depanku kepala tanpa badan yang sangat besar berada di depan pintu kosanku, melayang-layang dengan wajah yang sangat pucat. Di sekitaran matanya seperti meneguk ke dalam, melingkar berwarna hitam dan menatap melotot ke arahku. Rambutnya gimbal tak beraturan yang menyeramkan. Kepala itu melayang meliuk-liuk di hadapanku. Kontan aku pun terperanjat jatuh dan menutup kembali pintu dengan kakiku. Ku tendang pintu itu sambil terus membaca doa. Yang aku bisa sambil menahan badanku yang semakin lama semakin lemas. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kulihat di sekitar kamarku, sosok pocong itu sudah hilang. Pikiranku tidak karuan. Mulutku terus merafal doa ketika sosok hantu terbalut kain putih itu mengintip, kali ini dari jendela, sambil menggedor-gedorkan kepalanya ke arah kaca kosanku. Aku pun berlari ke arah tempat tidur, menutupi seluruh badanku dengan selimut dan berharap mereka hilang. Hingga beberapa saat kemudian, suara-suara aneh itu pun hilang. Ketika sudah merasa aman, aku pun langsung kembali ke kantor untuk bertemu Parian dan menceritakan semuanya. Sesampainya di sana, aku langsung bertemu Parian. Ketika aku ceritakan, Parian pun berkata bahwa dia sudah mengingatkan. Seharusnya aku tidak asal ucap dan sompral. Lalu Parian pun mengajakku bertemu seorang lelaki tua yang sebelumnya belum pernah kulihat. Dia memberiku segelas air yang sepertinya sudah diberi doa. Lelaki tua itu menjelaskan, katanya aku diganggu karena aku sompral, berisik, hingga mengganggu penunggu yang ada di sana, dan mengikutiku sampai kosan. Aku pun minum air doa itu, dan aku pun mulai tenang. Dimanapun kamu berpijak, jagalah ucapan dan perilaku, terutama di tempat baru. Karena bukan hanya orang-orang saja yang akan terganggu dengan tingkah dan ucapmu. Bisa saja makhluk gaib pun demikian.